Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mempelajari materi bahasa Indonesia masih seputar hikayat ya. Kita akan mempelajari tentang karakteristik hikayat. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian, bahasa, fungsi, dan nilai-nilai hikayat. Pada pembahasan kita tentang karakteristik atau ciri-ciri hikayat ini ada 5 hal yang akan kita bahas. Yang pertama ada anonim, kemustahilan, arkais, istana sentris, dan yang terakhir ada kesaktian. Anak-anak, tentunya hal ini pernah kalian baca sebelumnya atau kalian dengar ketika kalian masih duduk di bangku SMP atau pernah membaca di internet. Yuk kita simak materinya. Karakteristik pertama yang akan kita bahas adalah kemustahilan. Teks hikayat banyak mengandung kemustahilan, baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Yang namanya mustahil, tentu hal itu tidak mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Nah, kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau tidak dapat diterima oleh nalar. Artinya, hal itu tidak mungkin bisa diterima oleh masyarakat dari kejadian-kejadian itu. Contohnya misalnya, bayi lahir disertai pedang dan panah. Seorang putri yang keluar dari gendang. Aneh bukan di sini? Bahkan ada juga hikayat yang menceritakan tentang burung yang bisa berbicara, bisa memiliki kesaktian, bisa menyembuhkan orang, layaknya seperti manusia. Bahkan dia juga memiliki sifat yang bijaksana. Nah, ini yang namanya mustahil. Karakteristik yang kedua yang akan kita bahas yaitu anonim. Hikayat bersifat anonim, maksudnya tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang dari hikayat tersebut. Hal ini disebabkan karena tidak ada nama penulis yang jelas dalam hikayat tersebut dan cerita yang ditulis dalam hikayat pun disampaikan dari satu orang ke orang lain secara lisan. Dan karakteristik yang ketiga yang kita bahas yaitu tentang kesaktian. Yang namanya kesaktian berarti tokoh di dalam hikayat memiliki kesaktian tertentu yang melebihi manusia pada umumnya. Misalnya, ada tokoh Garuda yang memiliki kemampuan merusak kerajaan dikalahkan oleh seorang peri. Dan contoh lagi yaitu raksasa yang memberi sarung kesaktian untuk mengubah wujud. Nah, hal-hal kesaktian ini kan tidak bisa kita temui dalam dunia nyata. Nah, anak-anak, materi yang akan kita bahas berikutnya yaitu istana sentris. Kalian tentunya pernah mendengar bukan cerita tentang raja, istana, ratu, pangeran, ya kan? Nah, itulah salah satu karakteristik hikayat, yaitu istana sentris. Istana sentris memiliki tema dan berlatar belakang kerajaan. Tokoh-tokoh yang diceritakan dalam istana sentris biasanya seputar raja, anak raja, atau prajurit. Selain itu, latar tempat yang digunakan adalah suatu negeri yang dipimpin oleh raja atau istana dalam suatu kerajaan. Nah, sekarang bagaimana? Sudah paham bukan apa itu istana sentris? Karakteristik yang terakhir yaitu arkais. Apa itu arkais? Ada yang tahu? Iya, benar. Arkais yaitu menggunakan bahasa yang sudah lampau. Kalian tentu tahu bukan, bahasa yang digunakan dalam hikayat sudah jarang dipakai atau tidak lazim digunakan komunikasi masa kini. Ada yang tahu nggak contohnya apa? Iya, betul sekali. Contohnya yaitu kata hatta, titah, upeti, dan bejana. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang arkais. Mudah bukan belajar tentang karakteristik hikayat? Sudah cukup jelas atau masih bingung nih? Semoga apa yang
saya jelaskan pada video pembelajaran kali ini mudah dipahami ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa lagi.